kayak kemarin ya, contoh soal yang ada STHE yang kemasukan ubur-ubur. Nah itu kan sebetulnya cuma permainan kata-kata saya aja. Memang setelah itu terus Anda pakai rumus yang lain gitu, yang ada ubur-uburnya. Ya kan enggak. Itu juga ya. Apa saja deh. Anda bisa lihatlah UTS atau ya UTS ya, kalau yang ini kedudukannya UTS. Kalau yang UAS itu kan bangsanya cooling tower gitu kan. Ya saya kadang-kadang setelah UTS, kadang-kadang sebelum UTS, kayak sekarang ini sebelum ya. Biasanya saya udah lama banget setelah UTS ya, baru beberapa tahun ini kembali lagi. Ya, Anda bisa lihat itu hanya permainan kata-kata saya aja. Tapi sebetulnya prosedur untuk memecahkan soalnya sama aja ya, seperti ini. Oke ya. Ini ya. Ini nanti harus langsung saya berikan ke Anda ini ya. Jangan sampai lupa. Bentar. Ini siapa ya? Oke, ini dulu ya, kita bahas dulu ya. Jadi ini ya, ada sebuah alat penukar ya. Pipa ganda jenis aliran sejajar, tuh kan? Kalimatnya aneh gitu kan? Padahal apa sih? Apa coba? Menurut Anda ini kalau biasa saya kemukakan ya pada waktu ngajar, namanya apa nih? Sebuah alat penukar apa? Karen. Kokaren ya kan? Tapi jenis ininya penukar kalornya apa? Double pipe. Iya, ini sebenarnya DPHE. Kayak gitu ya. Tuh, di mana air panas didinginkan dengan menggunakan air dingin. Nah, dua-duanya air ya. Dengan laju aliran massa masing-masing 0,2. Berarti, nah Anda harus bisa menafsirkan yang disebut dulu tuh apa di sini, gitu kan? Air panas, gitu kan? Yang kedua adalah air dingin. Berarti yang 0,2 adalah air panas, 0,5 adalah air dingin, gitu ya. Oke. Temperatur masuk keluar air panas adalah, nah itu kan, masuk dulu baru keluar. Kalau ini sih gampang ya, karena angkanya ya bisa dilihat seperti itu. Ya. Kemudian temperatur masuk air dingin sekian, 20 derajat ya. Nah, ini koefisien perpindahan panas kedua sisi sekian. Tuh, tentukan luas penampang alat penukar kalor tersebut. Begitu ya. Nah, saya biasanya kan seperti ini juga, tapi apa ya, untuk Anda lakukan pemecahan soal dari saya, itu seperti Anda memecahkan soal ini 2 kali. Ya, 2 kali ya, seperti yang ubur-ubur kemarin itu ya, yang STH ubur-ubur. Pertama-tama nanti Anda harus lakukan pencarian A, ya kan? Habis itu A-nya dipakai ya, pas sudah kena ubur-ubur. Gitu aja sebetulnya, hanya itu saja ya. Nanti soal yang saya rancang juga kayak kira-kira kayak gitu. Tapi apakah yang dicari dulu itu A-nya atau U-nya atau justru T-nya, ya nanti lihat soalnya. Saya juga nggak mau bocorin sekarang gitu kan. Tapi dari latihan-latihan soal ini sebetulnya ya sudah bocor soalnya gitu kan. Sama aja kok. Cuma gitu aja ya, kita coba bisa lihat. Oh ya, saran saya kepada semuanya saja, kalau Anda punya soal ya, sebetulnya soal apa aja ya, bukan cuma perpindahan panas, tapi terutama untuk perpindahan panas, hal yang pertama Anda lakukan adalah sebelum diketahui, atau kalau tidak di dalam diketahui ya, gambarkan. Itu kunci ya. Gambarkan denah alat Anda ya, supaya tidak menghabiskan waktu. Ya sudah, biasa aja gambar kotak-kotak yang penting benar ya. Dari situ Anda akan sangat dimudahkan nantinya ya. Kasih lambang T1, T2 kayak gitu ya, mana yang hot, mana yang cold ya, seperti itu. Oke, yang bisa digambarkan, jadi misalkan apa, sudah diketahui U-nya gitu, atau H-nya atau K-nya gitu ya.
kan nggak bisa digambarin, terlalu ruwet, ya nggak apa-apa, tulis aja sebelahnya. Atau langsung Anda masukkan kayak gini, diketahui ya. Dari penelusuran tadi yang sudah ada tadi ya, seperti ini ya. Laju alir yang hot ya 0,2. Ini lambang yang benar kayak gini nih. M-nya dikasih dot ya. M-nya dikasih dot karena apa? Masanya itu per detik. Berarti dia mengalir, ya kan? Tapi kan kalau buku kita Jingkoplis kan nggak dikasih gitu. Ya, makanya saya juga nggak ngasih. Tapi yang bagus ini sebetulnya. Saya akui itu. Ya. Terus kemudian hot-nya in out kayak gitu. Nah, di sisi hot kebetulan dibilangnya gini, koefisien perpindahan panas kedua sisi, berarti sisi satu dan sisi yang lainnya gitu kan. Nah, ini ditafsirkan sebagai apa? H atau K. Ya, Anda harus tahu bahwa itu perpindahan panasnya dari air ke suatu pipa ya. Ini dinding pipa yang nggak diceritakan di sini. Hanya ceritanya cuma sebuah penataran jenis pipa ganda gitu ya. Tuh. Terus fluida dinginnya Anda bisa lihat TC in gitu ya. Terus kemudian untuk HC-nya gitu ya. Di sisi cold sama kedua sisi karena kedua sisi ya. Oke. Ditanya luas penampangnya. Ya. Oke. Nah, terus kemudian penyelesaiannya biasa ya. Kalau untuk DPHE UA delta T LM kalau saya begitu ya. UA delta T LM. Kok di sini dibilangnya LMTD sama aja. Log mean temperature difference. Ya. Hanya ya seperti ini. Tinggal dibalik saja ya kan? Gitu. Nah, bagaimana mencari Q? Nah, ini ya. Kuncinya di sini sebetulnya. Mahasiswa selalu kebingungan untuk mencari Q. Karena Q nggak disebutkan di soal. Ya, kuncinya di sini. Q itu dilihat dari neraca massa. Ya, neraca massa. Neraca energi, energinya dari panas. Jadi dari heat balance, ya. Heat balance itu kayak gimana? Heat balance itu hanya memperhitungkan keluar dan masuk dari suatu aliran. Aliran yang mana? Silakan pilih. Ya. Aliran yang mana? Silakan pilih. Mana yang lebih lengkap datanya. Ya. Di sini yang lebih lengkap datanya, artinya itu ada M-nya. Kalau CP air suka nggak dikasih ya datanya, masa sih Anda nggak hafal? Ya kan? Harus hafal sendiri ya. Ya kalau saya sih hafalnya kan 1 kalori per gram derajat Celcius gitu. Kalau enggak ya 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius boleh. Ya. Oke, Anda kemarin kayaknya kalau saya tanya selalu 4,2 itu ya. Ya untuk ujian bolehlah. Ya, 4,187. Gitu kan? Nggak apa-apa dibulatkan 4,2. Ya. Ini berarti panas yang dilepaskan oleh aliran yang hot itu segitu tuh ya 25,122 kW. Nah mestinya ini juga yang diterima oleh yang dingin ya. Oke nih ini ada di gambar ya di sini. Kalau saya sangat menyarankan gambarnya di awal ya, jangan di sini ya. Oke. Ini tadi ditanya yang pertama LMTD-nya ya kan? Oh, ini dulu ya. Ini LMTD belum diketahui, berarti kita cari LMTD-nya. Ya. Seperti itu. Seperti biasa, kalau mau gampang menghafalkan delta T1 minus delta T2 per ln delta T1 minus ln delta T2. Ya. Zaman sekarang kan sudah ada kalkulator, jadi Anda nggak kesulitan. Ya mungkin saya belum cerita ya, atau sudah. Kenapa orang di buku gitu ya, atau di sini cenderung ln-nya dibagi
Ya kan bisanya dikurangi kan, supaya gampang dihafal. Seperti yang saya ajarkan. Kenapa? Karena zaman dulu yang namanya kalkulator log itu belum ada. Boro-boro kalkulator log ya, kalkulator aja. Saya itu baru pertama kali ya kenal itu, seingat saya masih kecil banget, tahun 72 deh. Saya saking ingetnya ya. Itu yang memperkenalkan ke saya toko ya, toko obat langganan bapak saya. Ya, jadi bapak saya saking senengnya gitu, di toko itu ada kalkulator, sampai saya diajak, saya tunjukin namanya kalkulator tuh kayak gini. Saya ingat betul itu. Ya, dari kebayang kan, itu baru tambah kurang apa gitu ya. Yang ada lemnya itu baru sekitar tahun 80 deh. Sekitar itu ya, belum lama. Ya, itu ya, jadi dia melihat daftar log itu hanya sekali kalau kayak gini. Ya, daftar log hanya sekali saja. Tapi kalau Anda kan udah ada kalkulator canggih sekarang ya, nggak usah lah ya, kayak gini. Supaya gampang dihafal ya, ln delta T 1 delta T 2. Nah, delta T-nya kan, yang delta T1 itu berarti T hot n dikurangi dengan T hot n kan, karena co-current tadi Anda sudah bilang sendiri ya, co-current. Yang out-nya juga begitu, sama aja. Nah, masalahnya adalah TC-nya itu yang out belum ada ya kan? Coba di soal ada di sini. Gitu. Nah, nanti supaya memperjelas ya, nanti di gambar Anda itu ini kan belum ada, kasih ada tanda tanya. Ya. Anda kasih tanda tanya. Supaya apa? Ya, supaya gampang. Ya. Dikasih tanda tanya ya, supaya gampang. Oh, ini belum kedetek, berarti saya harus mendetek. Gitu ya. Bagaimana mendeteknya? Nah, prinsipnya hukum kekekalan energi ya. IH sama dengan QC. Nanti kalau di lapangan, kalau misalkan Anda dapat tugas akhir ya dari pabrik gitu ya, tempat Anda melakukan KP misalkan gitu, jangan kayak gini. Kenapa? Itu pasti ada lah kalau di lapangan gitu, panas yang hilang ya, ada panas yang hilang. Nah, bisa ada hitung, kalau enggak pakai rule of thumb aja bahwa heat exchanger yang dioperasikan dengan benar itu panas yang hilangnya paling-paling 15% ya. Mungkin saya sudah pernah ngomong ya, kalau untuk di pabrik jangan dipasin dengan apa yang ada di buku, ambillah kira-kira 20%, itu nanti akan selamat. Anda akan mendapatkan A yang lebih gede dibandingkan yang diperlukan ya. Nah, memang modalnya jadi gede ya, nanti lebih mahal, tapi Anda bisa menghemat bahan. Apalagi kalau untuk pemanas, dengan A yang terlalu gede ya, maka steam yang Anda butuhkan itu lebih kecil ya. Nah, yang kayak gini-gini nih suka saya tanyakan tuh kalau lagi ujian ya, hitungannya tetap aja kayak gini, tapi tiba-tiba misalnya giginya kurang gitu ya. Berapa kurangnya? Ya itu tadi misalkan 15%. Nah, gimana coba? Kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, kalau kurang berarti ya QH sama dengan kurangnya tadi berapa? 15%. Berarti tinggal 0,85 QC-nya. Ya, seperti itu. Nggak usah bingung dengan kalimat saya. Ya, oke. Jadi nanti rumusnya biasa ya. MCP delta T ya, MCP delta T. Karena sama-sama air, berarti CP-nya juga sama. Oke. Nah, dari sini bisa disusun ulang sehingga T cold out ketemu 32 derajat Celcius. Ya, nanti bisa Anda cermati lagi ya. Nah, sekarang di gambar Anda tadi, yang tadinya tanda tanya, itu sudah lengkap. Nah, kalau gambar Anda di depan kan tadi kasih tanda tanya, terus gimana? Kalau bisa, nih ya kiatnya, ini digimanain lah, pokoknya tanda tanya dikasih panah kayak, oh dia sudah terjawab jadi 32 ya, sehingga Anda dengan gampang sekarang masukin LMTD-nya kayak gimana ya.
Oke, nah seperti itu. Nah, di sini Anda pasti ini kan heran gitu, loh kok cuma H saja? Nah begini nih ya, ini kalau seandainya ada dua hal yang apa ya terjadi gitu ya, ada dua hal yang terjadi sekaligus, dua hal yang terjadi sekaligus. Apa itu? Yang pertama, kondisinya steady state, satu ya. Yang kedua, ini apa? Cup Anda, bukan cup ya, ini pipa yang di dalam itu dianggap tipis. Sehingga apa? Suhu dalam ya pipa dengan suhu luar pipa itu sama. Kalau kayak gitu, Anda jangan bingung. Nanti Anda masukkan juga nggak apa-apa, tenang aja, ya kan? Nanti tapi harus satu-satu sih ya masukinnya ya, parsial. Nanti delta T-nya juga 0 sendiri. Jadi seolah-olah nggak ada hambatan untuk pipa yang di dalam, ya. Pipa yang di dalam itu seolah-olah nggak ada hambatan. Nah kalau nggak ada hambatan gimana? Kan nggak ada R, paham? R-nya kan 0, gitu kan? Sedangkan seperti itu, ya seperti U itu kan ini dianggap A-nya karena tipis, ya karena pipanya tipis, maka A yang bagian dalam dianggap sama dengan yang bagian luar, ya. Nanti kalau Anda nganggap kayak gini harus ditulis, jadi supaya saya ngerti, gitu. Tapi saya nggak biasa ngeluarin soal kayak gini, terlalu gampang, ya kan? Tetap biasanya ada tebalnya, pipanya tuh diketahui tebalnya, jadi Anda harus hitung berapa A-nya, ya. Dan itu A-nya ALM kan. Nah seperti ini ya, jadi seperti yang saya omongin tadi ya, kalau pipanya tipis dianggap A bagian dalam sama dengan A bagian luar. Atau sebetulnya ada yang lebih fair ya, dulu tuh siapa ya yang kayak gitu ya. Jadi ada tugas saya juga sih, terlalu sulit untuk dihitung pakai ALM karena log-log gitu ya. Akhirnya kita pakai A-nya tuh didekati dengan A rata-rata. Ya. Tapi kalau untuk ujian saya biasanya nggak mau ya kayak gitu. Tetap A-nya harus ALM. Kalau sudah tugas, kecuali gini ya, kecuali saya ngomong, ya, saya perhitungkan waktu Anda nggak cukup nih untuk ngitung ALM. Udahlah, hanya A rata-rata aja, itu boleh. Tapi kalau di pabrik itu bisa loh didekati dengan A rata-rata. Itu kalau ALM-nya memang sudah dekat dengan A rata-rata. Ya, untuk mempermudah aja itu. Untuk mempermudah. Nah, ini dianggap A bagian dalam sama dengan luar. Alasannya jelas, karena pipanya tipis. Nah, jadi perbedaannya diabaikan. Nah, sehingga seper UA itu bisa A-nya itu dianggap sama kan? Kita hitung seper U-nya saja. Ya, yang saya ajarkan ke Anda, seper UA itu boleh dianggap, bukan dianggap ya, boleh dijadikan, di rearrange, boleh disusun ulang menjadi seper U kalau bidangnya datar, ya kan? Itu yang saya ajarkan. Saya ingat betul itu ditulis ya di papan tulis. Itu bidangnya datar yang saya ajarkan kepada Anda. Nah ini ada yang aneh. Pipa yang melengkung pakai seper U bukan seper UA. Kenapa? Sekali lagi, karena dianggap pipanya tipis banget ya. Seperti itu. Nah seperti ini tinggal aja ya. Ini dicari gitu. Udah, ini benar gitu. Ya, nanti coba Anda hitung ulang ya. Seper U kan segini, berapa U-nya? Gitu kan. Saya tidak salah ya, masa seper 50 ya. Seper 650 dapatnya kok 325 ya. Oke. Ini kan 2 per 2,650. Nah, U-nya kan dibalik. 650 dibagi 2, 325. Jadi ini salah ya. Coba nanti Anda perbetulkan ini ya.
Anda tapi kan sudah benar, punya 325 dia masuk sini. Ya. Q-nya, nah, kalau satuannya di sini watt, di sini loh, jadi nanti dikalikan 1000. Tapi kalau saya sih anjurkan Anda jangan pakai ini ya, pakai kilo-kilo gini. Ini anjuran ya, maaf, ini anjuran saja. Anda tidak saya haruskan ya, boleh aja kalau Anda mau juga nggak apa-apa. Jadi anjuran saja. Anda langgar silakan nggak apa-apa, asalkan Anda konsisten, nggak apa-apa. Ya, saya bisa terima itu. Segini sudah kejawabkan hanya berapa? Ya, oke. Dari soal yang pertama ini, ada yang tanyakan nggak? Mau nanya sedikit, Pak. Banyak juga nggak apa-apa. Yang tadi, Pak. Kan Yang nanya on cam dong. Kenapa? Masih amburadul? Apa, Pak? Nggak apa-apa. Pak, menanya yang tadi, Ya. yang H1/H. Tolong diulangi, kalau keputus kayaknya suaranya. Yang 1/H itu, Pak. Per H. Misalnya, walaupun tipis kan luas permukaannya tetap ada ya, Pak? Kayak A1 sama A2-nya ya, Pak? Betul. Berarti itu nanti kalau dibagi akan saling akan mempengaruhi juga, Pak? Mempengaruhi. Kalau A-nya itu dianggap tidak tipis, berarti masih ada A-nya gitu ya, masih ada A-nya, itu mempengaruhi, betul, Anda betul. Tapi pengaruhnya coba Anda lihat aja ya. Untuk untuk konduksi ya, R-nya itu apa coba? R-nya tuh yang R mana, Pak? Yang R kecil, R besar. Oh, R besar. Sorry. Ya sorry, saya salah ngomong ya. Hambatannya, jadi resistance-nya apa? Delta R Ya. per kali ALM. Kali ALM kan. Nah, kalau tipis, apa yang terjadi dengan delta R-nya? 0, Pak. Ya bukan 0 lah, mendekati 0 gitu. Ya kan kecil sekali gitu kan. Sedangkan pipa itu kalau nggak tembaga ya besi gitu kan. K-nya gimana? Gede kan? Gede. Gitu. Itu masih kali A lagi ALM. A itu bisa gede. Ya tergantung dari panjang kan, dari panjang si pipanya. Oh, ya Pak ya. Ya ngerti, Pak. Ya. Siap. Makasih, Pak. Oke. Nah, di sini kenapa? Ayo. Kenapa kok ini teknik ya. Jadi kalau Anda ngerjain soal, kalau ketemu masalah kayak gini. Gitu. Tapi saya nggak pernah kayak soalnya bukan apa-apa ya. Kalau di pabrik ya memang sih bisa Anda mempermudah dengan kayak gini. Ayo, kenapa? Kenapa di sini kok menghindari A? Dimensinya tidak diketahui. Iya, ya bukan apa-apa. Memang ditanya. Ditanya, terus kemudian kalau misalkan itu ditanya kan A-nya kan ditanya, ya kan? A-nya ya, ditanya. Nah, terus kemudian kalau Anda lewat ALM itu kan log. Minta ampun itu. Babak belur Anda. Tapi kalau misalkan di lapangan ya, misalkan Anda tugas akhir, mungkin saya tetap akan tuntut. Kenapa? Anda kan punya waktu banyak. Kalau di sini Anda ini harus selesaikan dalam waktu 30 menit. Menyelesaikan ALM itu susah, harus trial kan itu. Ya, jadi tekniknya gini ya. Kalau Anda melewati ALM, ada dua teknik. Yang satu, anggap tipis dulu. Ya, anggap tipis dulu. Sehingga untuk hitungan-hitungan yang sebelum betul-betul nyari A di bawah, Anda itu nggak berhubungan dengan A. Ya, kayak gitu. Ya. Nah, ini biasanya juga teknik mengerjakan soal untuk
heat exchanger yang nggak diketahui panjangnya. Ya, yang nggak diketahui panjangnya, cuma diketahui misalkan diameter gitu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang A-nya kan ketemu nih akhirnya. Mana sebentar. Kok saya nggak bisa geser. Oh. Nih, A-nya sama dengan 2,655 meter kuadrat. Ya, misalkan ini Anda di perusahaan gitu ya. Suruh ini A. Nah, kemarin Ricky ya, siapa? Ini siapa yang nanya? Ricky. Nah, Ricky kan nanya dia. Itu A-nya Rizky, Pak. Rizky. Nanya kan? Itu A-nya apa coba? A dalam, A luar, ALM, atau A rata-rata? Ayo. Yang ini, Pak. Yang ini. Tadi fluida. Tadi Q-nya ada tahu cold, Pak. Apa Q-nya kenapa? Yang panas atau yang dingin? Yang Oh, dihitung. Q-nya sama. Jadi kan Sama. tidak ada panas yang bocorkan tadi. Ada kok? Enggak. Kalau gini, ALM gitu. ALM. Setuju nggak sama Rizky? Yang lain gimana? Rata-rata, Pak. Rata-rata. Tuh, Raka bilang rata-rata. Yuk. Ada yang lain? Ya, oke. Jawabnya adalah emang gue pikirin. Gak peduli amat. Hanya ALM, A yang mana, A rata-rata, A luar, A dalam. Kenapa? Ini sih heat exchanger itu udah jadi. Gitu kan? Nah, biasanya informasinya adalah cuma A-nya saja sekian. Ada itu kalau orang jualan heat exchanger luas perpindahan panasnya sekian gitu. Biasanya heat exchange area gitu ya dibilangnya ya. Seperti itu. Nah, itu yang mana? Enggak peduli, pokoknya A aja. Demikian juga kalau STH sama aja. Anda nggak usah mikir. Terlalu pusing nanti kalau di ujian. Pokoknya udah ketemu A, itu A-nya yang mana? Ya, yang penting kan kita sudah ketahuan A-nya. Ingat nanti kalau soal saya Anda akan memanfaatkan A ini loh untuk menghitung satunya lagi. Hitungan satunya lagi itu biasanya dibalik gitu ya. Kayak misalkan kemarin, misal ini ya heat exchanger-nya kotor gitu ya, nggak tahu kena ubur-ubur apa gimana gitu kan, sehingga nanti suhunya gitu kan, si air dinginnya tuh jadi naik gitu, ya kan? Nah, Anda kan untuk menghitung yang selanjutnya harus memanfaatkan A tadi. Kalau A Anda pikirin itu terlalu mendalam, malah Anda bingung. Udah nggak usah dipikirin, A-nya aja. Ya, karena apa? Sudah jadi heat exchanger-nya. Oke, ngerti ya? Kenapa Rizky? Nanya dikit lagi, Pak. Ya, silakan. Kan yang fluida tuh R-nya tuh 1/HST kali A1 ya, Pak. Misalnya steam ya, Pak. Jadi kan R-nya tuh 1/HST kali A1. Terus yang water 1/HW kali A2. Nah, itu tuh A-nya kenapa agak dimasukin, Pak? Apa dianggap 1, Pak? Oke. Ini. Anda lihat dong rumus saya. Oh, enggak nyatet ya. Oke, tapi enggak apa-apa. Nyatet ya. Enggak apa-apa. Anda nanya itu bagusnya. Oke. Saya selalu menuliskan 1/UA. Nah, kalau ditulis 1/UA, maka ini 1/UA sama dengan 1/H in yang di inside dikalikan A inside. Oke? Ditambah dengan delta R per K kali ALM. Ditambah lagi dengan 1/H out, A-nya juga yang outside. Paham nggak? Ini hanya ditulis 1/U aja. Oh iya, Pak ya, Pak. Baru. Karena gak ada A-nya ya, Pak. 1/U doang. Iya, di ruas kiri tidak ada A-nya. Jadi karena Anda nggak memikirkan A. Siap, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke. Enggak lagi enggak.
Ini lagi ya. Sekarang coba yang berwarna merah ya. Nih, ada alat penukar kalor pipa ganda jenis aliran berwarna merah ya, di mana uap saturasi saturated steam. Nah, ini ya, masuk pada tekanan 10 bar. Anda harus ngerti sendiri di sini ya. Oh iya ya, nanti kalau saya lupa gitu ya, Anda kalau kalau ujian saya itu harus membawa steam table. Harus bahas steam table ya, kecuali ya tiba-tiba soalnya close book, nah Anda nggak boleh lihat steam table-nya, tapi saya harus ngasih ya berapa T masuk T keluar, atau kayak tadi saya nggak lengkap gitu, oh T cold yang keluar nggak ada, Anda harus hitung ya, seperti itu tekniknya kayak gitu ya. Oke, ini misalkan 10 bar dan keluar pada temperatur sekian ya, 350 ya. Laju aliran massa uap adalah, nih, ada laju massanya ya, M, steam. Gas untuk memanaskan uap saturasi tersebut masuk pada temperatur sekian dengan laju aliran massa sekian, ya. 650 ke 1350. Temperaturnya segini untuk memanaskan. Laju alirnya 1350. Jika diameter pipa dan panjang pipa masing-masing adalah 30 mm, nih ada diameternya ya, jadi 3 cm pipanya, dan panjangnya 3 meter. Tentukan jumlah pipa yang dibutuhkan. Ini Anda pura-puranya menghitung apa? Hairpin itu ya, menghitung alat untuk pasteurisasi. Apakah yang sterilisasi bisa? Bisa. Hairpin itu bisa untuk sterilisasi, ya, bisa. Abaikan tahanan termal pipa, gunakan data-data berikut. Nah, ini sebenarnya bukan sterilisasi, juga bukan pasteurisasi, tapi apa coba? Ini hanya DPHI biasa. Ya. Nih ya, DPHI biasa digunakan untuk membuat superheated steam. Ya, untuk membuat superheated steam, kayak gitu ya. Superheated steam itu dibuat dari saturated steam, kemudian dipanaskan lagi. Panaskannya biasanya dengan gas buang ya, ini dari ceropong kayak itu, atau kalau enggak dari reaksi kimia gitu ya. Walaupun ada juga sih yang saturated steam, dia dibuatnya dengan nyala ya, dengan pembakaran, ada kayak gitu. Oke. Kita harus lihat dari steam table datanya kayak gini ya. Untuk 10 bar, maka ya namanya juga superheated steam. Ya, superheated steam. Berarti pada saat dia dijadikan steam dari air, temperaturnya tetap. Berapa? Ada di dalam steam table, langsung aja. Kalau untuk saturated steam 10 bar 180 derajat Celcius ya. Ingat bahwa yang akan kita perlakukan itu adalah uap. Virus. Bentar. Ya, oke. CP uapnya berapa itu di saturated steam, di steam table juga ada langsung ya. Nah, H uap ini ada, tapi biasanya yang tersedia di sana adalah apa? Lambda kan? Ya, biasanya yang tersedia di sana adalah lambda. Nah, oke. Ini bukan lambda ya, tapi apa? Konstanta konveksi ya, atau konveksivitas. Segini. Nah, ini masalahnya kadang-kadang yang saya juga sulit ya. Belum tentu di steam table itu tersedia H. Ya, belum tentu tersedia H. Nah, berarti Anda harus punya yang data-data yang kemarin itu. Saya sih biasanya
nggak tega lah ya untuk membiarkan Anda nyari terlalu susah ya untuk hak uap ini. Biasanya dikasih kalau ini. Nah, itu berapa? Anda kan harus, kalau cari hak ya, hanya belum diketahui, nah, Anda harus mendetailkan, ya karena namanya hastim ada di dalam DPHE, udahlah lupakan itu konveksi yang natural. Pasti ini konveksi paksa, ya kan? Tapi paksanya apakah dalam aliran laminar, turbulen, atau transisi? Nggak tahu juga kan? Ya gitu ya. Kalau H nggak diketahui, itu harusnya Anda pakai persamaan-persamaan itu. Seingat saya ada kok yang steam sudah saya kasih juga. Tapi kalaupun enggak, itu kemarin sudah banyak ya disediakan. Ya, tapi itu untuk konsumsi tugas akhir biasanya kayak gitu ya. Kalau Anda hanya sudah diketahui aja lah nanti. Nah, uap sekian. Nah, oke. Untuk gas harusnya sudah diketahui. Sebentar. Bagaimana? Oke. Oke, di sini tidak ada CP-nya. Anda bisa asumsikan ya, CP-nya pakai CP udara. Kalau CP udara sih adalah ya. Anda bisa gampang ini ya. Kira-kira, jadi ini kira-kira aja. 1 kilogram per 1 kilojoule per kilogram. Ya, dengan H segini, ini pendekatan juga ya, pendekatan udara ya, seperti Hg itu seperti ini. Ini ya, kalau Anda harus nyari pakai rumus-rumus itu nggak cukup waktunya, biasanya saya kasih aja lah untuk H. Ya, seperti itu. Oke, sudah diketahui diameter pipanya tahu, L-nya juga tahu ya. Tolong ini Anda gambar. Boleh kok Anda gambarnya pas diketahui gini boleh, atau kalau saya sarankan sih begitu ada soal langsung gambar aja deh, baru kemudian diketahui ya. Nah, kita lihat fluida panasnya, M-nya sudah ada ya. Nah, tadi kan satuannya apa? Menit. Yang satunya lagi apa? Oh, menit juga ya, kita jadikan detik segini ya. Oke. THN segini gitu ya. THN-nya itu kan ya satu steam ya, tadi sudah Anda lihat di steam table tuh. Nah, bukan steam, sorry, yang hotnya mana suhunya 350. Nah ya, yang hot yang 650 berarti kan, yang udara justru ya. Ya betul ya, sorry saya salah. Ini seperti ini ya. Terus kemudian CP-nya segini, hanya segini. Ini untuk fluida panasnya. Sebentar, ini di sini saya nggak setuju sebetulnya. Nanti ya kita bahas. Fluida dingin kita lihat M-nya berapa? Jadikan detik dulu, ya kan? N-nya ini tadi ya. Nih, E-nya nggak diketahui kan? Kita ketahui dari steam table. Ya, dari steam table. Out-nya sudah diketahui. Jadi ini ya, N, out. Ya, seperti ini. Gitu. Nah, N-nya itu pada T saturation ya. T saturation, berarti itu dilihat dari steam table. Ya, begitu. Oke, CP-nya sudah diketahui ya, di atas. Hanya juga sudah diketahui. Oke. Terus kemudian nih LMTD-nya, nah kayak gini kan, normatif ya. Jadi apa ya, prosedurnya itu udah jelas. LMTD, terus kemudian Anda kalau nggak cari U ya cari A satunya lagi. Ya. Oke, kira-kira begitu. Tapi bisa juga loh ya, saya sudah lengkap A dan U-nya, saya tanya justru LMTD ya, bisa juga gitu kan. Tapi kan seperti ini, rumusnya itu seperti ini. Anda nanti tinggal lihat A-nya berapa, kalau misalnya sudah diketahui, U-nya berapa, sudah diketahui misalkan gitu ya. Q-nya Anda hitung dari energy balance ya, dari heat balance. Nah, seperti itu. Oke.
Oke. Nah, kalau misalkan pipanya itu ada banyak, ya, pipanya ada banyak, berarti ya jumlah pipanya itu sama dengan panjang satu pipa dikalikan. Nah, satu pipa itu panjangnya berapa tadi? Jika diameter masing-masing segini ya, panjangnya 3 meter. Gitu kan? Anda bisa lihat di sini. Ya. Nih. Dia mengandung N. Jumlah belum bisa dipecahkan, ya sudah lewat aja. Terus langsung ke sini. Neraca ya. Dari sini kebetulan kiri dan kanan sudah ya. Terus kemudian HN, Hout. Kalau perlu ya, persamaan ini Anda masukkan dulu angkanya. M-nya berapa? Kan sudah diketahui di sini. Bentar, saya ke atas dulu ya. Loh, kan sudah ketahui. Angka ini masukkan. Ya, jadi ketahuan di sini. Apa yang belum diketahui. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini nih di sini ya. MH kali. Ya, oke. Berarti kan gini ya. Hot in, hot out. Cold out, cold in. Ya, supaya apa? Supaya positif ya harganya. Pokoknya gini lah. Pakai rumusnya si Newton. Ya. MCP delta T sama dengan MCP delta T. Pakai perjanjian itu. Delta T-nya yang mana? Pokoknya yang hot dikurangi yang cold biar nggak terjadi negatif. Itu paling gampang. Ya. Jadi Anda nggak usah ngasih tanda minus di QH dan QC. Pakai itu saja ya, bahwa delta T itu hot dikurangi dengan yang cold. Ya. Yang hot dan cold itu ada di posisi mana? In atau out, tergantung gambar Anda. Anda harus gambar kan? Jadi seperti itu. Tinggal dimasukin. Ya, di sini. Nah, sehingga nanti akan ketahuan mana yang belum diketahui. Oh, yang belum diketahui tandanya adalah hot ya, yang out. Jadi udara pemanas yang out. Kayak gitu. Ini tinggal dimasukin aja kok. Masukin. Oh, ada yang belum bisa dimasukin, gitu kan? Yang belum dimasukin itu Anda pecahkan di sini. Ketahuan sekarang. Out-nya tuh segini. Kira-kira 377 ya. Nanti kalau ujian nggak usah terlalu bersemangat ya. 2 angka di belakang koma cukup. Jadi kalau ini 999 ya sudah, anggap aja 377,00. Boleh ya. Nggak usah terlalu banyak. Dah, sekarang gambar Anda sudah bisa dilengkapi. Ya. Begitu LMTD-nya sudah bisa dihitung seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini kan baru di sini dibilang, diasumsikan DI sama dengan DO. Karena apa? Pipanya dianggap tipis banget. Ya. Pipanya dianggap tipis banget. Nah, ini orang pabrik suka kayak gini nih. Kalau di pabrik, terutama kalau untuk STHE dan tembaga yang dibuat dari tembaga, selalu aja. Saya paling nggak suka kayak gitu ya. Karena apa? Begitu nanti ada kasus, ya, misalkan ada scaling, nanti ya kalau pas STHE kita coba bahas ini ya. Tapi ya, Anda harusnya langsung bisa di sini juga ya. Ada yang nemplok gitu di situ, jadi susah, gitu, ya kan? Anda akan jadi susah. Ini kebetulan HE ini masih bagus, nggak ada scale-nya, ya, jadi gampang. Ini masih seperti tadi, berarti pipanya dianggap tipis, ini dianggap sama. Kalau dianggap sama, maka DO dengan DI ya. Ini sebentar ya. Oh, LMTD-nya ini 1/U-nya itu mestinya kan
1/H digas, begitu ya. Terus ditambah dengan, nah ini harus diturunkan lagi sih, kayak gini saya nggak ngajarin kemarin. Jadi udah nggak usah lah. Pakai aja seperti yang soal tadi ya. Saya nggak ngajarin yang ini kemarin. Kenapa? Bingung nanti banyakkan rumus. Ya. Jadi makanya saya mengajarkan ke Anda itu sesimpel mungkin. Bahkan untuk rumus perpindahan panasnya yang saya ajarkan hanya satu, ya kan? Q sama dengan UA delta T. Udah. Kalau di PHE nanti, ya. Kalau untuk pipa tunggal tapi melengkung, ya, A-nya jadi ALM, udah gitu aja. Kalau untuk DPHE, A-nya ALM, T-nya juga TLM. Untuk STHE, biasanya, ya itu tadi, yang A-nya itu, memang gue pikirin gitu ya. Itu A-nya pokoknya A aja, sesuai dengan data yang ada di brosurnya si STHE yang dijual. Ya. Nggak mau tahu itu A-nya apa, ALM atau rata-rata, itu nggak mau tahu, pokoknya A aja. Ya. Terus kemudian kali TM. Nah, TM itu apa? Oh, FT kali LNTG ya. Kayak gitu. Nah, seperti inilah. Punya begini. Ya. Terus kemudian Q tadi sama sekali belum diketahui, baik yang dari panas maupun dari yang dingin ya. Oh, yang panas harusnya udah ya. Mau dari atas juga boleh. Kayak gini ya. Sekarang harga T-nya sudah lengkap. Ya. Mau dicari yang cold maupun yang hot sama aja ya, segini. Nih, kan ini yang diambil adalah key hot untuk key-nya. Seperti ini. Ya. Oke. Nah, sehingga key ini dibagi dengan key yang di atas banget. Mana tadi? Nih, N PD kali L, gitu kan? Ini apa? PD kali L adalah luas limut ya, luas limut dari pipa, begitu. Nah, oke. Nah, langsung N-nya ketemu. Kalau misalkan Anda tidak pakai ini, gimana coba kira-kira tekniknya? Nggak pakai langsung N. Saya pengennya gitu sebetulnya. Nggak langsung pakai N. Anda harus hitung apa? A dulu. Iya. Berapa A yang dibutuhkan untuk perpindahan panas ini. Sehingga dicapai hasil Q yang hot dari berapa tadi? 1350 ke berapa tadi yang ditemukan, ya kan? Terus Q cold-nya 180 ke 350. Ya, itu dibutuhkan A berapa? Untuk memenuhi tuntutan harga temperatur keluar masuk segitu, berapa A-nya. Nah, terus kemudian Anda hitung A1 pipa yang sepanjang 3 meter itu berapa? Ya, kan gampang. Ya kan? Awas, luasnya luas limut ya. Ini mahasiswa dari tahun ke tahun selalu aja ada yang salah. A-nya A penampang yang 1/4 pi kuadrat, salah. Ya, kalau Anda bingung, gampang. Apa sih yang disebut dengan A? A adalah luas yang ditabrak tegak lurus oleh perpindahan panas. Yang ditabrak. Ya, nanti ya. Yang ditabrak. Alirin bukan yang ditabrak ya. Karena perpindahan panasnya kayak gitu. Dinding. Kemudian di yang satunya lagi. Ya. Oke. Nah, betul. Yang lain bingung nggak? Tadi yang jawab cuma terus gitu. Ya. Itu lebih gampang ya logikanya. Coba soal ini nanti Anda. Tapi ini untuk bukan berarti saya nugasin, enggak ya. Kesadaran Anda aja deh. Pakai coba gimana. Itu lebih gampang. Lebih gampang ya. Oke.
Nah, kayak gini nih, ya, di antar kayak gini nih, masuk keluar ada, terus kemudian ini juga ada lagi yang terusnya ya, masuk, nah keluarnya belum ada. Kalau Anda belum ada, jangan dikosongin gini, kasih tanda tanya, serius, itu sangat membantu loh. Sepele kayaknya, cuma tanda tangan doang. Itu sangat membantu. Oke, ya, panjang atau ya gitu ya. Nah, ini sama aja dengan yang tadi. Nggak usah ya, nggak usah. Nah, hmm, kok ini terus ya? Bentar. Ini ada banyak soal-soalnya. Nah kayak gini nih, syukur-syukur Anda pakai ballpoint yang berbeda warna ya, bagus sekali. Ini untuk saya lanjut, kita tunda dulu ya. Terserah, Anda kalau misalkan minggu depan saya agak longgar. Ya, kalau misalkan mau agak siang boleh. Ya, biar lebih longgar gitu. Tapi sebetulnya nggak ini kok, nggak perlu banyak ya. Nah seperti ini ya, nanti ya, tapi nanti deh. Untuk saya lanjut belajarnya ya, jangan sekarang. Sama ya, yang lain sama. Sebentar, saya punya soal lagi nggak ya? Jadi saya itu lebih kayak gini, soalnya lebih ke apa operasional sebetulnya ya, operasional bukan desain. Kalau desain nanti kan, waduh, mesti melihat banyak hal, ya. Apalagi kalau udah STHE. Tapi kalau STHE memang sih dari tahun ke tahun sesuai dengan tuntutan kurikulum sebetulnya, kita pasti mengarah ke desain. Cuma kalau saya nggak desain lengkap gitu. Kalau seandainya keluar yang desain ya, saya nggak suka sih soal desain ya. Mendingan soal operasi karena sesuai dengan alam Anda nanti ya yang akan Anda hadapi. Bentar. Oh gini aja lah. Saya ambilkan dari ya. Oh, salah saya. Kalau buka file. Begini, kalau lupa. biar lebih mengarah yang kemarin aja. Cuma ini kok nggak bisa dibuka. Tadi itu ada peringatan virus sih. Itu langsung saya close sebentar ya. Yang ini aja deh. Kita bahas soal yang dulu. Bentar ini tapi yang mana lagi?
Bentar, biar saya nggak lupa, ini saya kirim dulu ya yang soal barusan ke siapa tadi? Salah satu aja ya. Tadi yang menghubungi saya Sauki ya. Sauki aja. Ini Anda cari di internet sebenarnya juga ada, orang saya dapatnya juga dari internet. Ada banyak di situ soalnya. Bentar, ini ada telepon masuk nanti. Oke, biarin aja lah. Ini kemarin sudah pernah saya tampilkan. Oke. Tadi udah saya kirimkan yang itu tadi. Itu dengan penyelesaiannya. Ini ada jawabannya. Apa? Ini ada jawabannya gak, Pak? Ini nggak ada. Enak Ya. aja di soal saya. Ubur-ubur nyobain nemu 56, Pak. Oh ya, bagus. Enggak, nanti untuk STAE jangan sekarang. Ya, kita tunda dulu yang STAE, satunya lagi sekalian membahas evaporasi. Nanti deh, minggu depan juga boleh, nggak apa-apa. Jumat mau kayak gini lagi. Ya. Ikut saja sih, Pak. Online aja, jadi Anda kalau mau pulang kampung juga boleh. Ini udah pada di kampung. Rizky udah di kampung. Hah? Belum, Pak, nanti lebaran pulangnya, Pak. Astaga. Alah, coba ke Jampang masa sih nunggu lebaran. Kalau saya sih ke Jawa Timur ya. Tapi nggak apa-apa bagi saya. Iya. Nggak manja. Ya, oke ya. Nih kayak gini nih coba. Aduh, ini gimana caranya ya? Saya tuh sebetulnya pengen kita ngerjain sama-sama. Ini karena saya nuntut ke Anda. Ini ya. Saya nuntut ke Anda. Jadi gini ya, ada cerita benar ya. Mudah-mudahan Anda sudah dapat soalnya ya mungkin dari kakak kelas. Anda juga udah rajin untuk mengerjakan sendiri gitu kan. Nah, Rizky berarti udah ya? Udah dapat soalnya. Kamu udah ngerjain? Tapi belum tahu benar, belum tahu enggak, Pak. Ya, udah benar. Oke, perpindahan panas yang atas itu yang umum. Jadi ini lihat ya, ada uap panas ya kan. 100 ton per jam dari boiler bertekanan sekian. Dialirkan ke sebuah alat jaraknya 200 meter yang kemarin itu ya. Yang diameter dalamnya, jadi si alat jadi pengalir ya, diameter dalamnya itu 300 mm, kemudian tebal dindingnya 30 mm. Udah lengkap berarti ya sini. Jadi saya bikin aja supaya nggak sama dengan pipa biasa ya. Oke. Untuk mengurangi rugi energi panas ke lingkungan dan untuk menjaga temperatur permukaan luar pipa dalam kondisi aman, maka dipasang material isolasi yang nggak diketahui. Jadi di pipa ini sebelumnya itu udah ada insulator ya. Tuh tebalnya pokoknya Anda bisa ukur. Ini beneran ada ini, beneran kayak gitu tugas akhirnya. Cuma angkanya saya ubah, nggak 30 mm. Bisa diukur, boleh diukur sama si ininya ya. Nah, kalau misalkan nanti di lapangan Anda kayak gini, gimana ngukurnya? Gampang. Anda harus punya jarum ya.
coba lihat, jadi jangan dibongkar semua, jangan dibongkar semua si insulatornya, enggak, coba ada cari celah-celah pas ada insulator yang bocor dikit, kalau enggak pasti sambungan gitu ya, masukin jarum. Nah nanti dari situ ya kita bisa tahu, nusuknya jangan terlalu bersemangat, pelan-pelan aja, nanti bisa tahu berapa tebal dari insulatornya ya. Nah terus kemudian bahan isolasinya dibungkus lagi dengan pelat aluminium sebesar 2 mm. Supaya di ujung pipa uap, jadi pipa uap ini adalah pipa yang menyalurkan tadi dari boiler ke sepanjang 300 mm tadi ya. Pas bersifat jenuh, maka saturated steam dinaikkan suhunya menjadi 100 derajat Celcius. Jadi boiler Anda ini harus banyak mikir nih, soalnya gampang, jadi harus banyak mikir gitu ya. Boiler Anda namanya juga boiler, pasti apa hasilnya pastinya? Saturated kan? Nah, saturated steam tadi nyatanya di lapangan itu harus dinaikkan sampai 100 derajat Celcius, ya. Jadi kenaikan 100 derajat Celcius. Nah, ini kan uap panasnya sebanyak 100 ton per jam dengan tekanannya 6 bar. Kalau 6 bar itu berapa suhunya? Anda harus cari sendiri dari steam table ya. Dari steam table. Ini awas Anda jangan bikin gara-gara gitu ya. Nanti di steam table ditulisin rumus itu suka ini curiga biasanya. Nah, nanti saya akan umumkan pas STHE ini saya juga sekali lagi saya belum bikin soalnya ya. Nanti pas sudah betul-betul bikin soal, Anda itu harus open book atau close book tapi bawa steam table ya, atau sepenuhnya close book gitu ya. Nanti deh tenang aja, sadar kok dari sebelumnya juga udah saya umumkan. Oke. Nah ini kalau sampai Anda disuruh membawa steam table saja harus bersih ya dari coretan-coretan. Nah, jadi perkara lagi nanti mesti disidang darah saya pusing ya kayak gitu. Kalau saya sih bilangnya gampang, ya udahlah kasih soal lagi gitu, bisa enggak itu aja. Nah, oke, nggak usah dikasih sanksi gini gitu, enggak, langsung ngerjain soal gitu. Ya jadi tadi berapa di steam table tambah dengan 100 ya. Ini perusahaan tempat kehilangan data sempat ya, ini kehilangan data tentang karakteristik pipa penyalur, isolator dan penutup isolator. Hilang semua ya. Sistem ini dioperasikan pada suhu lingkungan 30 derajat ya. Dan kelembapan 60%. Nih. Ini sempat ada yang nanya, kelembapan 60% gitu tuh buat apa? Pikirin sendirilah. Begitu ya. Ini kan data tuh bisa aja semuanya gitu kan. Ada kecepatan angin. Bisa aja kan saya bilang gitu. Ya kan? Jadi pakai Pak. Nah iya, Anda yang mesti tahu. Makanya gambar dulu kelembapan itu dipakai apa enggak, kecepatan angin dipakai enggak. Kayak gitu loh. Ya. Di sini enggak ada kecepatan angin, Anda bisa asumsikan enggak ada angin. Gitu ya. Bisa juga kayak gitu. Oke. Nih ya, di sini asumsinya tadi udah kita tuntun ya, suhu dinding pipa sama dengan suhu steam. Maksudnya pipa ya. Pipa ini ya pipa dalam gitu kan ya. Tuh, sama dengan suhu steam. Nah, kemarin itu juga ya nanya ya. Untuk suhu bagian dalam gimana? Nah, kalau kayak gini, boleh Anda ngitungnya itu tidak dari suhu steam, tapi dari suhu bagian dalam pipa, karena sudah ada asumsinya. Ya. Koefisien perpindahan panas kalor konveksi ke udara adalah sekian, berlaku untuk semua padatan. Enggak peduli padatannya itu apakah selongsong aluminium, apakah itu insulator, apakah itu pipa, dan satu lagi nanti insulator yang baru ya, enggak peduli ya. Pokoknya begini. Jadi yang dilihat udaranya sebetulnya. Ini 15 watt per meter persegi dalam keadaan diam ini ya. Oke.
CP steam dianggap konstan. Harusnya sih CP itu dilihat di steam table. Tapi ini untuk mempermudah Anda, ya sudahlah, kasih segini. Ya. Pada suatu saat terjadi hujan dan ternyata ada sebagian uap di ujung pipa mengalami kondensasi. Itu kondensasi itu. Ya. Untuk mempertahankan kondisi uap di ujung pipa tetap sebagai saturated steam, ternyata laju steam dari boiler harus dinaikkan sekian. Ya. Kita lagi hujan kan, suhu air hujan 24 derajat Celcius dan diasumsikan air hujan membasahi penyalur secara merata. Jadi kalau di lapangan enggak. Kenapa? Ini pipanya itu gede. Ya. 30 cm itu termasuk gede. Jadi yang bagian bawahnya itu enggak basah. Jadi kayak gitu ya. Ya kecuali lagi ada angin ribut gitu ya. Oh, bagian bawahnya juga basah. Nah, Anda kalau kayak gitu, kalau di lapangan menemui kayak gitu kan bingung tuh. Boleh kalau mau detail nanti berapa bagian dari A ya itu yang basah, berapa bagian dari A yang enggak basah, yang kering. Tapi kalau saya hantam dengan apa yang disebut dengan worst condition, kondisi terburuk, kondisi paling menakutkan, worst condition ya. Kondisi paling menakutkan apa? Kalau pipa itu terbasahi semua. Kenapa? Lihat, kalau terbasahi semua, maka suhu di luar pipa itu jadi 24 derajat Celcius. Ya, tadinya kan kalau nggak hujan, suhu lingkungan kan berapa? Suhu lingkungan 30. Ya, terus kondisinya 24 derajat Celcius. Ya sudah, kita harus 24 derajat Celcius. Ya, tenang aja. Itu nanti isolator Anda pasti akan kelebihan tegangannya. Ya, seperti itu. Tapi baguslah tidak kelebihan tegang daripada kurang. Oke. Nih ya, di sini ya. Sebuah vendor menawarkan isolator ini mempunyai konduksivitas permanen ini. Pertanyaan, berapa besar yang dijalankan supaya tetap. Jadi gimana? Usulan Anda gimana? Apa yang mesti dikerjakan pertama kali? Cari Q. Nah, cari Q-nya. Ya, sebetulnya sih Anda tulis kayak yang tadi gitu ya. Boleh. Kayak tadi. Yang cari Q-nya dengan cara gimana? Neraca energi. Ya, neraca energi. Di situ ada steam ya. Ya. Tuh, ada steam. Terus kemudian kalau yang di luarnya susah, nggak ada. Ini karena pipanya cuma satu, ya Anda kekunci. Hanya bisa steam. Oke, terus Q-nya tahu kan? M, Ya, DT, CP-nya sudah ada. Terus? belum tahu Pak kesannya. Oke. Yang apa ya? Yang logis, yang lebih lengkap datanya, steam yang mana? Pas hujan atau pas enggak? Ayo, itu dulu. Ini kemarin yang susah kan itu. Ayo, yang lebih lengkap datanya. Yang sebelum, Pak. Yang sebelum, oke. Nggak apa-apa Anda jawab salah atau benar itu untuk nanti ya kita evaluasi. Silakan aja. Oke. Ada delta T-nya enggak? Tim Dicari yang dari tekanan itu, Pak. Nah, dari tekanan. Nah, terus gimana? Logikanya aja. Kalau Anda pakai tekanan, emang mau gimana? Oh, pakai lambda. Dapat suhu steam ya. Ya, suhu steamnya dapat kan? Itu kan steam yang keluar dari boiler. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, yang di ujung pipa berapa? 100. Bukan. Kemana ya?
Oh iya, 100 ya. Bukan di ujung. Logika Anda kebalik kan? Ya, logika Anda kebalik. Anda itu kalau masukkan steam ke dalam suatu alat, itu bagaimana sifatnya? Harus steam semua atau boleh nggak steam bercampur air? Biasanya steam semua. Iya, Terus di akhir terkondensasi. betul. Harus steam semua. Walaupun di dalam alat akhirnya terkondensasi, nggak apa-apa. Tapi di mulut alat, jadi misalkan ada apa? Reboiler ya, jadi distilasi, ya kan? Masuk ke reboiler, itu harus steam semua. Mau steamnya saturated, terus kemudian di dalam reboilernya terjadi kondensasi, nggak apa-apa. Kenapa? Nah di dalam reboiler kan memang sudah disiapin gitu ya, itu untuk nanti mengalir ke dalam kondenser, gitu kan? Nah tapi kalau di perjalanan steam itu sebaiknya tidak ada kondensasi, ya. Kenapa coba? Ini gini nih logikanya kayak gini. Anda tuh sudah pernah kunjungan industri belum sih? Pernah, Pak. Pernah kan? Sudah melihat ada saluran steam? Belum, Pak. Oh belum? Aduh, Saya kasihan. pabrik semen, Pak. Di pabrik semen ada boiler. Ada cuman di ini, Pak, utilitas pusat. Yang di utility itu, terus kemudian dia disalurkan ke mana gitu ya. Nah itu pas, oh Anda nggak menyusuri itu ya. Gini, logikanya gini loh. Kalau namanya steam, sampai terkondensasi di tengah jalan, harus digimanain? Di steam trap, Bang. Iya, dibuang lewat steam trap. Namanya buang lewat steam trap berarti kan udah buang massa, juga buang energi, ngerti? Oh, iya, Pak. Iya, jadi harusnya nggak boleh. Ada steam trap itu nggak boleh. Tapi ya nggak ada yang sempurna di dunia ini gitu kan. Asumsikan aja nggak ada steam trap. Berarti suhu pas sama dengan suhu uap jenuh itu di mana? Di awal pipa, jadi di pihak boiler, atau di akhir pipa? Di akhir, Pak. Iya, di akhir. Nah, di awal berapa? Di 100 di atas ya, Bang. Betul. Jadi suhu steam Anda pada waktu jenuh, ya, yang Anda lihat dari steam table tambah 100. Nah, berarti gimana? Oh, ini berarti Q-nya udah bisa dihitung ya di sini ya. Berarti ini, Pak, tekanannya ke absolut dulu ya, Pak? Oh iya, tergantung tabelnya ya. Tabel kalau misalkan dia ada kata-kata gauge ya langsung aja nampar dipakai. Kalau steam tabelnya nggak ada kata-kata gauge, ini berarti berapa tekanannya? 7. Ya, 7. boleh dianggap 7. Ya, sebetulnya nggak juga, iya kan? Yang pas berapa? 7, ya. 7 ditambah 1 atmosfer. 1 atmosfer itu nggak 1 bar loh, ya kan? 1,01 berapa? 1,1325 ya. Tapi kan 1,01 bolehlah itu ada abekan. Alasannya kuat, ya. Jadi misalkan dianggap 7 bar, boleh, nggak apa-apa kalau buat saya. Tapi sebaiknya kayak itu diceritakan ya, bahwa tekanan atmosfer dianggap 1 bar, boleh. Dianggap, ada kata-kata dianggap, berarti Anda ngerti bahwa tekanan 1 atmosfer itu enggak 1 bar, tapi 1,01325 bar. Tetapi dianggap 1, boleh kok, asalkan ada. Oke, 7 bar ya. Dah, tahu kan? Q-nya udah tahu. Terus apa yang dicari lagi? A, udah. Kalau U itu bisa dipakai gak, Pak? U yang mana? Yang koefisien perbedaan kalor konveksi ke udara luar. Nah, bisa dipakai. Terus? Nyari U di dalam dulu, Pak. Ayo, di dalam atau di luar? Dua-duanya dipakai gak sih? Enggak ya? Ya, yang tadi ini EGP juga, emang gue pikirin
U-nya ya U keseluruhan aja. Ngerti? Iya, Pak. Ya kan? Nah, U-nya U keseluruhan aja. Jadi itu U-nya itu sudah R1, ya kan? Ada 4 nih, berarti 4 atau 5 ya. R dari steam ke dinding pipa. Tapi karena suhunya dianggap sama, R-nya jadi nggak ada. Ya. R-nya jadi nggak ada. Jadi Anda itu selalu di sini menghitung dari dinding pipa bagian dalam saja. Ya. Kalau mau lengkap nih, kalau mau lengkap coba R-nya itu apa saja? R1 berarti dari apa? Dari steam ke Dinding. ke dinding bagian dalam ya. Iya, Pak, dinding dalam. R2 R2 yang dinding itu. menembus dinding pipa. Dinding. Nah, R2, R3 Dari dinding luar ke udara. salah. Dari dinding luar pipa ke dinding bagian dalam insulator. Oh iya, masih ada ya, Pak. Emang dicabut? Mana ada ceritanya? Ya kan? Tuh, itu R3. Iya, Pak. R4 Insulator ke aluminium aluminium. ya, ke aluminium, betul, ke aluminium. Itu 4. Yang kelima? Aluminium ke udara. Nah, kan sebetulnya kan ada 5. Ya kan? Nah, itu Anda nggak usah pusing-pusing. Ya kan? Tapi boleh Anda sebutkan R1, R2, R3, R4 untuk mempermudah. Tekniknya kayak gitu tuh. Nanti dianggap R1-nya 0 ya. Jadi nggak ada hambatan antara steam ke dinding bagian dalam pipa. Kalau nggak ada hambatan berarti suhunya akan sama. Berarti nanti R-nya tinggal 4. R1, 2, 3, 4. Paham? Siap, Pak. Nah, jumlah R1, 2, 3, 4 itu akan menghasilkan seper UA kan? Seper UA itu sama dengan seper R1 ditambah R2 kan gitu rumusnya. Ya nggak? Ya, Pak. Ya. Seper UA-nya segitu. Dah, berarti Anda tahu UA. Ya. Anda A-nya tahu? berarti harus tahu ya, Pak. Emang tahu gitu dari situ UA-nya? Belum, Dari- Pak, baru Iya. 1/UA. Iya. Nah terus dicari nggak? Cari U berarti, Pak. Ya nggak perlu. Kan Nggak Anda perlu. sudah dapat UA. Oh iya, langsung aja ya, Pak. U-nya nggak perlu dicari, A-nya nggak perlu dicari. Kalau UA-nya Anda cari boleh. Tapi seandainya tetap seper UA itu boleh. Ah, Iya, Pak. Langsung Iya. pakai aja ya, Pak. emang nggak mau dipakai. Ya nggak? Iya, benar, Pak. Bisa Oke. digabung gitu. Nah, kalau setelah hujan, ya kan? Setelah hujan, itu kan laju steamnya kan harus dinaikkan 5%. Halo? Iya, Pak. Nah, terus delta T-nya berapa? Delta T. Sebentar, Sama, Pak. itu ya? 100. Betul, iya kan? Tuntutannya kan sama. Bentar, mohon maaf. Komputer saya kok bermasalah. Halo? Saya masih nyambung nggak? Masih, Pak. Kok mati ya? Bentar. Oh, karena nggak digerakin ya dari tadi ya. Oke, udah. Iya, jadi sekarang Q-nya Anda bisa ngitung. Bisa, Pak. Oke, yang berbeda apa dari sebelum hujan dan setelah hujan? M-nya, Pak. M-nya, betul. M-nya tahu kan? Jadi Q-nya segitu tuh kalau hujan. Ya. Kalau hujan Q-nya segitu. Oke. Nah, sekarang supaya jadi dibalikin lagi gitu ya, supaya M-nya sama, jadi supaya Q-nya tetap seperti yang tadi, Q-nya seperti yang tadi, maka Anda harus balut itu dengan isotex. Ya. Anda harus balut dengan isotex. Berarti apa yang berbeda di sini? Jadi M-nya dikembaliin ya, kayak tadi. Iya, Ya, Pak. M yang 10 ton itu ya kan? Gitu. A-nya berubah, UA-nya. Iya kan?
UA-nya harus berubah. Kan dikasih itu isoteks. Ini sebetulnya kalau ada cerdas sebenarnya nggak usah ngitung UA juga Anda langsung tahu gitu ya. Tapi oke deh, nggak apa-apa. Nggak usah ngitung Ki pada waktu hujan pun nggak apa-apa. Orang yang dituntut Ki sebelum kok. Gitu kan? Kan Iya, ini Pak. King kepada sebelum. Begitu loh. Ya, setelah hujan yang berubah sebelumnya cuma apanya sih? Ininya suhu Suhu, suhunya. iya. Suhu di luar. Iya kan? Iya, Pak. Oke. Ya. Jadi sebetulnya nih, ya, tadi ya sudah kita nomerin ya, yang lapisan yang pertama, kita asumsikan steamnya seperti nggak ada gitu ya. Jadi R1-nya tuh langsung ke pipa ya. Paham? Iya, Pak. Jadi seper UA sama dengan seper R1 ditambah seper R2 gitu ya. Kayak gitulah pokoknya ya. Jadi R itu hanya R1, R2, R3, R4. Ingat R4 itu adalah dari bagian luar ke apa? Dari bagian luar ke udara, ya kan? Dan ini sudah dinyatakan dalam soal. Mau materinya itu aluminium kek atau besi kek, atau itu pokoknya sama aja deh. Ya. Sama aja. Nah, setelah hujan kan ada isoteks nih. Ya. Iya. Oke, berarti seper UA kan sama dengan Seper R1. Ditambah, Pak. Ada R pokoknya tambahan. R-nya itu iya, R-nya itu sama dengan R1, R2, R3, ya kan? R4, R5 berarti. Nah dulu isoteknya emang di luar kan enggak? Di dalam kan? Bukan dia loh. Loh, enggak. Ya sekarang kalau yang tadi itu dilapisi dengan isoteks, yang berhubungan dengan udara jadi isoteks atau aluminiumnya? Isoteknya. Isoteknya kan? Ya. Iya. Berarti R4-nya ketendang keluar dong. Oh, iya, keten. Kan R4 itu perpindahan panas antara dinding paling luar dengan udara. Ngerti? Iya. Berarti Oh, iya, Pak. R-nya itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ya. Ya. Ditambah R isoteks ditambah R4, paham? Ya. Nah, Berarti R4-nya berubah ya, Pak? sudah ada di soal. Ya kan? Tapi itu kan sama aja. Apa? R1 ditambah R2 tambah R3 ditambah R isoteks ditambah R4 kan sama aja dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 ditambah R isoteks kan sama aja kalau dari matematik. Iya, Pak. Cuman posisi di lapisnya ya, Pak. Betul. Nah, R1 sampai R4 kan udah Anda cari tadi dengan seper UA yang di atas. Ngerti nggak? Iya, Pak. Nah, Anda sekarang dengan data sama dengan Q sama dengan N tadi itu UA delta T itu ya. Tapi T-nya ya, T dinginnya sekarang T hujan ya. Kan jadi Anda tahu seper UA yang baru. Ya. Iya, Pak. Tinggal tambahin. Iya. Jadi ketahuan kan nanti R dari isoteknya berapa? Yang di sana, Pak. Nah, coba ini kerja. Nah, di situ mungkin Anda bingung lagi. Karena R itu kalau benda padat mengandung ALM, ya nggak? ALM. Ya, Pak. ALM. Ya, seandainya itu Anda anggap rata-rata pun juga nggak apa-apa buat saya ya, karena susah. Atau taruhlah Anda ALM, terus kemudian Anda bilang, ini kalau untuk ALM lama gitu ya, sulit, waktunya nggak cukup. Nah, kita anggap ALM itu sebagai A hasilnya, semacam A tunggal. Kayak tadi tuh, kalau menghitung apa STHE, ini apa? Emang gue pikirin gitu kan ya. Terus pokoknya anggap aja sebagai A tunggal. Ketemu A-nya kan? Nah, nanti juga ketemu sekaligus tebalnya. Gitu. Oke? A-nya dianggap A yang mana? Kalau saya sih paling gampang ya A yang dalam, kan udah diketahui tadi.
Oh iya Pak. Aluminium, Yang dalam. aluminium kan tahu, itu aja masukin ini lagi. Berarti dianggap sama kayak aluminium hanya. Betul, dianggap sama. Tapi yang harus Anda tulis supaya Anda ngerti bahwa itu dianggap. Sebenarnya salah kan? Mestinya AMM. Kayak gitu. Ya, lebih besar harusnya ya Pak. Lebih besar, ya lebih besar. Kan tebel, lebih besar dong. Ya gitu ya. Jadi sebenarnya rumus yang dipakai itu aja. Gampang. Cuma logika yang mesti Anda letakkan dalam masing-masing kadar itu kayak gitu. Nah kalau misalkan logika bahwa T saturated steam itu harus dilihat di steam table pada tekanan sekian, nggak boleh nambah kan 7 bar kalau steam table Anda nggak ada keterangannya ya. Tapi kalau steam table Anda ada keterangannya gauge tekanannya itu ya langsung nggak apa-apa gitu. Ya kayak gitulah seperti itu. Oke. Iya Pak. Coba kalau nggak percaya ini ini kalau Anda udah ngerti sekitar sejam juga udah cukup lah buat Anda ya. Yang enggak lah 30 menit juga cukup sebetulnya. Nggak lancar. Gitu. Jadi 2 soal ini mestinya yang dengan ubur-ubur. Coba Rizky kamu ngitung yang ubur-ubur berapa menit? Paling 15 ya. Ya, dipotong-potong gitu sih Pak, gak sekaligus. Gak sekaligus. Oh ya sudah. Ya oke. Nah ini kayaknya yang ngerti hanya Rifi aja. Coba Rifi kasih tahu dong teman-temannya. Ya kalau saya dulu suka kayak gitu. Jadi waktu saya di ITB sana ya. Tapi kakak kelas yang tahun kemarin perpindahan panas misalkan dulu waktu itu apa ya? Lupa saya. Kita todong. Kita todong, ajarin dong. Oh, ini ada soal kayak gini. Dia ngajar di depan. Tapi habis itu kita traktir. Iya, serius. Lu ntar ditraktir nih misalkan gitu ya. Ditraktir. Lah kalau anak zaman dulu kan enggak ini ya. Enggak neko-neko gitu loh. Paling mahal tuh kantin dalam ITB. Tapi enggak tuh biasanya suruh traktir di kantin yang dekat himpunan dulu ada kantin di situ. Atau kalau kantin Salman. Gitu. Pokoknya kita traktir deh, maunya apa. Kalau kantin Salman kan ada kuenya, ada segala macam. Wah, boleh deh mau minum yang paling mahal apa? Zaman dulu paling mahal apa ya? Fanta kali. Zaman dulu itu kayak gitu. Ya seperti itulah. Ya. Enggak apa-apa. Jadi misalkan Rifki ini mesti ngajarin teman-temannya kayak gimana. Jangan kehabisan. Diajak buka bersama, buku bersama gitu ya. Oke ya, karena sudah menjelang buka puasa, mungkin saya hanya segini saja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya kita, tapi jangan ditanyakan Senin. Saya harus fokus Senin itu harus ngejar soalnya. Saya harus ngejar sebentar saja kita tinjau tentang radiasi ya, sebentar aja. Terus kemudian langsung ke evaporasi. Nah, jadi nanti Kamis depan saya sangat berharap evaporasi udah selesai. Gampang kok evaporasi itu. Gitu. Cuma yang jadi masalah adalah adanya sifat koligatif larutan. Itu aja. Nah, itu bikin susah. Ya. Oke. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan, simpan dulu ya. Nanti pas kita bahas soal lagi ya, nggak ditanya. Oke, mungkin saya bisa catat dulu. Makasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Saya harus check out. Belum beli kolak segala macam nih. Tapi hujan nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.